People power, apakah benar akan terjadi di Indonesia? Mungkin sebagian dari kita belum mengetahui makna dari people power itu sendiri. Menurut kamus istilah politik, people power adalah penggulingan kekuasaan presiden secara paksa melalui aksi demonstrasi rakyat. Seluruh rakyat turun ke jalan agar presiden meletakkan jabatannya karena dinilai telah melanggar konstitusi atau melakukan penyimpangan kebijakan. People power mengacu pada revolusi sosial damai yang terjadi di Filipina sebagai akibat dari protes rakyat Filipina melawan Presiden Ferdinand Marcos yang telah berkuasa selama 20 tahun. Hal ini terjadi ketika adanya dugaan suap dan korupsi serta kontroversi mengenai pelanggaran hak asasi manusia di rezim Marcos. Akibatnya, tekanan politik yang semakin memuncak memaksa Marcos menyerukan pemilihan presiden secara tiba-tiba yang digelar pada tanggal 7 Februari 1986. Pada pemilihan presiden, Komisi Pemilihan Umum (Comelec) secara resmi mengumumkan bahwa Marcos memenangkan pemilihan presiden. Tetapi Gerakan Nasional Pemilihan Bebas atau NAMFREL, sebuah organisasi independen yang melakukan penghitungan suara tidak resmi, menyatakan Aquino sebagai pemenang. Hal ini juga didukung oleh sebagian warga Filipina yang percaya bahwa Aquino adalah pemenang. Pada tanggal 25 Februari 1986, baik Marcos dan Aquino diambil sumpah sebagai presiden pada dua tempat yang berbeda. Namun Aquino melancarkan protes sebagai konsekuensi dari deklarasi kemenangan Marcos pada pemilihan presiden tahun 1986, sehingga membuat jutaan warga Filipina lantas berbondong-bondong ke Epiciano de los Santos Aviones atau EDSA, mendukung tentara pemberontak untuk menggelar demonstrasi damai yang disebut sebagai people power. Peristiwa ini juga dianggap sebagai momen yang melahirkan kembali demokrasi di Filipina. Aquino kemudian menjadi penguasa di Filipina di bawah pemerintah demokratis yang dibangun kembali. Sedangkan Marcos, keluarga dan beberapa sekutunya dengan bantuan dari pemerintah Amerika Serikat lantas dipaksa mengasingkan diri ke Honolulu, Hawaii dan menghabiskan hidup di pengungsian. People power juga pernah terjadi di Indonesia ketika gerakan reformasi 1998 yang merupakan titik keruntuhan rezim Orde Baru yang ditandai dengan mundurnya Presiden Soeharto. Krisis finansial Asia yang menyebabkan ekonomi di Indonesia melemah dan semakin besarnya ketidakpuasan masyarakat terhadap pemerintahan menyebabkan terjadinya demonstrasi besar-besaran berbagai elemen mahasiswa di berbagai wilayah. Pemerintahan Soeharto semakin disorot setelah tragedi Trisakti pada 12 Mei 1998 yang kemudian memicu kerusuhan Mei 1998 sehari setelahnya. Di bawah tekanan besar dari dalam maupun luar negeri, Soeharto akhirnya mengundurkan diri. Namun hal itu sedikit berbeda dengan kejadian people power di Filipina. Jika di Indonesia pada tahun 1998 adalah penggulingan presiden terjadi bukan ketika pemilihan presiden, namun akibat kehendak langsung dari masyarakat tanpa harus menunggu pemilihan presiden. Sepertinya kejadian people power serupa akan dialami di Indonesia pada tahun 2019 ini. Adanya perbedaan hasil pemilihan presiden yang dikeluarkan oleh lembaga survei dalam quick count masing-masing pasangan presiden membuat terpecahnya masyarakat di Indonesia. Dan adanya ungkapan dari Amin Rais mengenai people power membuat sebagian masyarakat khawatir dan resah apa yang akan terjadi dengan pemilihan presiden 2019 ini. Seharusnya kita menunggu hasil resmi dari KPU RI, bukan memprovokasi masyarakat dengan hasil hitung cepat menurut versi masing-masing pasangan calon presiden. Dan jika memang hasil pemilihan nanti tidak bisa diterima di antara salah satu calon presiden, maka silakan gugat ke Mahkamah Konstitusi, laporkan kecurangan-kecurangan yang terjadi. Kita sebagai bangsa yang besar didirikan oleh founding father kita berdasarkan keragaman ras, budaya, dan agama yang telah merdeka selama 73 tahun. Jangan sampai terpecah belah hanya memiliki perbedaan dalam memilih. Perlu diingat, pemilihan umum bukan untuk melahirkan perpecahan di masyarakat, melainkan untuk menyatukan kembali masyarakat. Cukup sekian video kali ini. Jangan lupa subscribe untuk mensupport channel OTW dan berikan like jika kalian menyukai video ini serta share video ini ke teman-teman lainnya. Mari kita jaga keutuhan NKRI. See you next time. Jangan lupa bersyukur hari ini.